Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mama Z. Di video kali ini aku bakal ngebagiin tutorial gimana caranya menambahkan aksesoris pahit, dijahit pahit di bagian baju. Nah, ini aku bakal jahit di kantong baju. Alat dan bahan yang diperlukan adalah jarum pahit yang khusus untuk pahit, terus benang yang senada dengan warna bajunya. Dan aksesoris yang kita perlukan di sini ada pahit cangkang, terus pakai mutiara Jepang. Ini pahit cangkang bentuk daun, lalu ada pahit oval cangkang, ini yang warna pelangi, dan tentunya gunting. Baiklah, untuk langkah awal di sini saya akan jahit satu permata cangkang oval di bagian dari tengah kantong. Ini akan kita jahit dari bagian dalam kantongnya. Kita jahit dari bawah dari dalam bagian kantong. Jahit dari bawah, lalu kita masukkan jarumnya ke lubang cangkang, lalu kita masukkan lagi ke bawah kantong baju, dan jangan lupa kita ikat benangnya dengan cara masukkan ke dalam antara dua benang yang sudah kita kaitkan ya. Lalu baru kita mulai lanjut pahitnya nih supaya kuat, benangnya nggak lepas lagi. Lalu kita jahit lagi dari bawah ke atas, lalu masukkan ke lubang cangkang sisi satunya lagi dan jahit ke bawah lagi. Seperti ini hasilnya setelah satu permata cangkang oval kita pasang pas di tengah kantong bajunya. Selanjutnya mulai jahit satu permata cangkang bentuk daun di bagian bawah permata oval tadi dengan bentuk agak dimiringkan ke arah kiri. Nah, karena nanti akan kita buat seperti huruf V, kita akan tambahkan satu lagi juga permata cangkang yang bentuk daun dan akan kita miringkan kedua sisinya ya, hingga membentuk huruf V. Pastikan semua lubang sisi di bagian bawah cangkang dijahit dengan sempurna. Lalu kita mulai jahit lagi bagian sisi satunya, jahit semua lubang di bagian bawahnya. Usahakan sedekat mungkin dengan bagian permata yang oval ya. Seperti ini hasilnya. Kemudian jangan lupa kita matikan bagian benang di belakang kain kantong bajunya. Jahit ke arah bawah dari benang, lalu kita kunci jahitannya. Selanjutnya kita akan mulai lagi menjahit bentuk seperti tadi, tapi di bagian sisi dari bagian atas kantong baju. Kita jahit persis sama, karena di sini saya akan buat 3 bentuk. Jadi yang pertama pas di bagian tengah dari kantong bajunya, lalu di bagian atas sisi kiri, dan di bagian atas sisi kanan. Seperti biasa, setiap kali kita mulai jahitan baru, jangan lupa benangnya dikunci, dimasukkan ke dalam sisi benang, lalu baru mulai menjahit ini supaya jahitannya kuat dan permata cangkangnya tidak mudah kendur dan lepas setelah kita jahit.
Lalu saya mulai menjahit ulang lagi dengan bentuk yang sama di bagian sisi satunya. Usahakan bahwa posisi permata cangkang di kiri dan kanan ini jaraknya sama dan sejajar ya, supaya terlihat lebih rapi. Seperti ini hasilnya setelah kita menjahit 3 bentuk permata. Sekarang saya akan mulai menambahkan mutiara Jepang. Saya memakai yang warna silver. Di sini saya menjahit mutiara Jepangnya di bagian sisi awal dari samping kantong bajunya. Kemudian saya beri sedikit jarak dan saya jahit pas di tengah dari bagian kantong baju. Saya paskan di tengah karena ini ada tali juga, jadi lebih mudah mencari bagian tengah dari kantong bajunya ya. Jadi saya jahit lagi mutiaranya di bagian tengahnya. Lalu saya beri jarak lagi dan saya jahit lagi di ujung sisinya. Kemudian turunkan benang ke arah bawah. Saya akan jahit lagi mutiara Jepangnya di samping permata cangkang yang di bagian bawah sisi kiri. Saya akan tambahkan di sini mutiaranya. Lalu di samping permata cangkang yang di sisi kanan, tambahkan mutiara Jepangnya juga di situ. Ini karena benang jahitnya sudah pendek, saya akan matikan jahitannya di mutiara yang tadi. Saya akan ganti dengan benang yang lebih panjang lagi karena kita akan menjahit di bagian bawah kantong yang lebih sempit. Kita butuh benang yang lebih panjang. Cara mematikannya, jahit ulang satu mutiara terakhir, masukkan benang ke mutiara yang terakhir, lalu jahit lagi ke bawah dan baru dikunci benangnya. Ini akan membuat semua mutiara yang kita jahit walaupun berjarak dia akan tetap stay di situ dan nggak akan kendur benangnya.
Kemudian kunci benangnya seperti biasa, ikat mati, lalu baru digunting. Setelah ganti dengan benang yang baru yang lebih panjang, mulai lagi menjahit mutiara Jepang silvernya. Ini saya jahit sejajar dengan permata yang paling bawah. Saya jahit di posisi ini, di posisi bawah dari permata yang paling atas, tapi sejajar dengan posisi permata yang paling bawah. Kemudian beri jarak dan jahit di ujung satunya lagi pas di bagian bawah sisi permata paling atas di sisi kiri. Kemudian arahkan benang ke bagian bawah dan kita akan jahit lagi di bagian bawah kantongnya. Tambahkan satu mutiara silver lagi di sini, di sisi kiri. Lalu kita beri jarak dan kita tambahkan satu juga lagi di sisi kanannya untuk bagian paling bawah kantong. Baiklah, seperti ini hasilnya. Saya juga akan menambahkan mutiara silver Jepangnya di bagian tali, di bagian pitanya. Maka ini saya pitakan dulu karena saya cuma mau menambahkan mutiaranya di bagian ujung talinya saja. Ini kita jahit dari bagian bawah talinya. Ini karena ada bagian yang rusak, saya masukkan dulu sisa-sisa benang yang sudah terlepas ini, saya jahit ulang dulu. Saya jahit dari tengahnya supaya kaitan dari benang jahitnya tidak terlihat. Saya masukkan benangnya ini pas di bagian tali tengah. Jahit ke atas atau ke samping dulu, masukkan dulu sisa benangnya, baru kita jahit ulang. Kemudian baru kita akan mulai memasang jahit mutiara Jepangnya. Caranya, masukkan jarum di bagian tengah tali, lalu tarik ke atas, baru kita jahit mutiara. Masukkan satu mutiara, lalu jahit mengambang. Jangan sampai tembus jarumnya ke bagian bawah sisi tali, tapi mengambang di dalam talinya. Benangnya mengambang di bagian dalam tali. Kita jahit seperti itu, naik ke atas. Kita masukkan mutiara, lalu masukkan lagi ke bawah, di bagian tengah tali masukkan lagi ke atas. Jangan sampai jarumnya menembus bagian bawah dari kain talinya, jadi cukup mengambang benangnya di bagian dalam talinya. Berikan jarak sesuai yang diinginkan, lalu mulai menambahkan setiap mutiara. Beri jarak, jumlahnya bisa diatur sesuai keinginan. Mau dijahit full satu tali juga boleh, tapi di sini saya cuman menambahkan di bagian ujung talinya saja. Di
Jadi saat kita rasa ini sudah cukup jumlah dari mutiara yang kita inginkan, baru kita akan balik ke sisi satunya lagi dari tali. Caranya masukkan, lalu tembuskan ke bagian belakang dari tali pitanya, tembuskan ke bagian belakang sisi lainnya. Baru kita tambahkan seperti awal jahit, tapi bedanya kalau yang tadi kita jahitnya dari bawah tali, sekarang kita jahitnya dari atas tali ke bawah tali. Jahit dari arah atas ke bawah, kita beri jarak sama seperti sisi sebelumnya. Kita mulai jahit ulang seperti sisi sebelumnya, mengambang ya benang dan jarumnya di bagian dalam tali. Jahit mengambang, jangan sampai tembus, lalu keluarkan, masukkan mutiara, dan seperti itu sampai selesai ke ujung tali. Untuk mengunci benang matinya ini kita kunci di bagian paling bawah supaya nanti kaitannya juga tidak terlihat ya. Kita kunci di bagian paling bawah ini, masukkan jarum, kunci mati, lalu potong benang seperti biasa. Kemudian lakukan hal yang sama pada tali satunya lagi. Dan seperti ini hasilnya setelah selesai. Ini pahit saya tambahkan hanya di bagian kantong bajunya saja dan tali pita di bagian bajunya saja. Inilah hasil pahit akhirnya di bagian kantong baju. Ini padahal hanya baju lama, cuman menambahkan sedikit pahit di kantong bajunya jadi semanis ini. Semoga ini dapat menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.